Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Tisa Yolanda dengan NIM 332017-011 dan rekan saya Ayuandira dengan NIM 332017-004. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai teori situasi didaktis dan implementasinya dalam pembelajaran matematika. Dosen pengampu Bapak Dr. Haji Rusdi Ashiroj MPD dan Ibu Revi Elvira Yuliani SSI MPD. Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Pada materi ini yang akan dijelaskan ada 5. Yang pertama, mengenai tokoh teori situasi didaktis. Yang kedua, definisi teori situasi didaktis. Yang ketiga, kompleksitas teori situasi didaktis. Yang keempat, mengidentifikasi jenis teori situasi didaktis menurut Broussais. Yang terakhir, implementasi teori situasi didaktis dalam pembelajaran matematika. Materi pertama akan saya sampaikan sendiri. Tokoh teori situasi didaktis. Theory of Didactical Situation atau TDS dicetuskan oleh Broussais pada tahun 1986 dan dikembangkan oleh beberapa peneliti pada tahun 1970-an. TDS adalah bagian dasar dalam pendekatan konstruktivisme, yang pada prinsipnya bahwa pengetahuan dan perilaku siswa hanya dapat dipahami jika perilaku tersebut berkaitan erat dengan situasi di mana ia diamati dan potensi kognitifnya harus dapat dicirikan oleh realitas yang diamati. Menurut Broussais, istilah situasi digunakan untuk menyebut lingkungan siswa yang ditangani oleh guru sebagai alat dalam proses pembelajaran. Kemudian istilah situasi mengalami perluasan makna meliputi guru itu sendiri dan sistem pendidikannya. TDS digunakan dalam situasi didaktis yang dirancang dan digunakan dalam proses belajar mengajar. Dalam situasi didaktis, siswa membangun pengetahuannya sendiri, bukan karena ia diajarkan tetapi karena logika yang ia temukan sendiri melalui situasi baru yang mendorongnya kepada suatu pemahaman. Yang selanjutnya, definisi teori situasi didaktis. Didaktis adalah sesuatu yang menjadi penekanan dalam pembelajaran sejak tahap perencanaan pembelajaran. Analisis didaktis sebelum pembelajaran difokuskan pada hubungan 3 serangkai antara guru, siswa, dan materi, sehingga dapat menjadi arahan dalam pelaksanaan pembelajaran. Hasil analisis didaktis digunakan untuk proses pembuatan rancangan atau desain. Menurut teori Broussais, tindakan didaktis seorang guru yang dilakukan dalam proses pembelajaran akan menciptakan sebuah situasi yang dapat menjadi titik awal bagi terjadinya proses belajar. Namun, situasi tersebut tidak menjamin terciptanya proses belajar, sehingga guru harus mengkondisikan situasi ini misalnya dengan teknik scaffolding yang dapat memunculkan tanggapan siswa sehingga terjadi situasi yang baru. Situasi yang baru ini bisa tunggal atau beragam tergantung pada setting atau milieu aktivitas belajar yang direncanakan guru. Yang ketiga, kompleksitas teori situasi didaktis. Perrin Glorian menggambarkan kompleksitas situasi didaktis adalah sebagai berikut. Selain situasi didaktis, hubungan antara guru dan siswa juga merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Pada proses pembelajaran yang dinamakan situasi pedagogis, terdapat 2 aspek dasar dalam pembelajaran matematika, yaitu hubungan didaktis atau HD dan hubungan pedagogis atau HP. HD yaitu hubungan antara siswa dengan materi dan HP hubungan siswa dengan guru. Hubungan tersebut dapat dilihat dalam segitiga didaktis yang dikembangkan oleh Kansanen sebagai berikut. Bisa dilihat segitiganya pada PPT berikut. Ilustrasi segitiga didaktis Kansanen tersebut menurut Suryadi
belum memuat hubungan guru materi dalam konteks pembelajaran disebabkan hubungan didaktis dan pedagogis tidak bisa dipandang secara parsial, tetapi perlu dipahami secara utuh karena pada kenyataannya kedua hubungan tersebut dapat terjadi secara bersamaan. Dalam hal ini, pada saat guru merancang sebuah situasi didaktis, perlu memikirkan prediksi respons siswa pada situasi tersebut serta antisipasinya, sehingga tercipta situasi didaktis baru. Antisipasi tersebut tidak hanya menyangkut hubungan siswa materi, tetapi juga hubungan guru-siswa, baik secara individu maupun kelompok atau kelas. Baiklah, materi yang saya jelaskan cukup sampai di sini. Akan dilanjutkan oleh rekan saya Ayuandira. Kepada Ayuandira saya persilakan dan saya persilakan untuk menutup presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.